sudah sampai hadis yang ke-597 ya. Kalau di kitab Jamaah halaman 420 ya, insyaallah. Yang lalu kita telah membahas tentang babun maja'a fil kanzi, kunuz, bab tentang zakat harta yang disimpan nih. Itu sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang kita masuk babun sadaqatul masyiyah, bab tentang zakat hewan peternakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Haddatsani Yahya an Malik, diceritakan kepadaku dari Yahya dari Malik, annahu qara'a kitab Umar bin Al-Khattab. Sesungguhnya dia membaca surat daripada Umar bin Khattab fi sadaqah, tentang wajibnya zakat. Qala fawajadtu fihi, dia mengatakan, ya aku telah membacanya, aku telah mengetahuinya. Apa itu yang dicatat itu? Di antaranya kitab sadaqah. Kita masuk dalam kitab sedekah ini ya. Membahas tentang apa saja yang diwajibkan zakat. Yang lalu sudah masalah harta, masalah mal, perak, emas dan sebagainya. Sekarang kita masuk hewan ternak. Bahkan yang terakhir kemarin masalah zakat simpanan. Jadi kunuz itu gudang ya, al-kanzu, kunuz. Jadi jangan sampai ada di gudang kita, di berangkas kita ada harta zakat yang belum disalurkan. Itu kemarin kan pesannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena azab daripada orang yang enggak mengeluarkan zakat, saya kira sudah kita selalu ulang-ulang. Kalau di dalam hadis Muwatta yang terakhir kemarin adalah nanti orang yang enggak mengeluarkan zakat, hadisnya bersumber daripada Abu Hurairah, yaitu hadis yang ke-596. Sedikit kita mengulang kaji seminggu yang lalu. Nanti pada hari kiamat orang yang enggak mengeluarkan zakat itu akan dikejar-kejar oleh ular yang bertanduk dan bertaring. Nauzubillah. Dan dia kejar kita sampai dapat. Setelah kita dipatuknya, kita dikunyahnya, kita hidup kembali. Kemudian kita dipatuknya, dikunyahnya. Tapi sebelum dipatuknya, dia bercakap sama kita. Aku ini bentuknya ular. Kamu lihat seram. Bertanduk dan taringnya luar biasa. Ya miriplah kayak kalau kita sekarang pernah dengar, pernah lihat khayalan naga ya kan. Bertanduk, bertaring. Beliau bercakap kepada orang yang dikejarnya yang enggak mengeluarkan zakat. Apa katanya? Sayalah harta zakat yang tak kamu keluarkan selama di dunia. Nah, ini kalau dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran, yauma yu'ma fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum fadhuku bima kuntum taknizun. Kamu rasakan, kata Allah, apa yang kamu simpan ini. Apa yang Allah katakan rasakan? Nanti orang yang enggak mengeluarkan zakat, kata Allah, akan kugosok jidatnya, lambungnya dan punggungnya. Gosokan itulah dia harta zakat yang disimpan, yang tak dikeluarkan zakatnya. Itu Allah yang cakap dalam Quran. Jadi ditambah oleh Rasulullah, nanti dia berbentuk ular.
Di dalam Al-Quran juga Allah gambarkan orang yang nggak mengeluarkan zakat nanti harta zakatnya akan dia pikul di pundaknya. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله خير لكم بل هو شر لكم سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة. Allah. Jangan kamu menyangka orang yang mengeluarkan zakat, engkau mengeluarkan zakat, kamu merasa rugi. Jangan kamu menyangka kamu mengeluarkan zakat itu buruk untuk dirimu, kata Allah. Akan tetapi engkau mengeluarkan zakat justru itu lebih baik untukmu, kata Allah. Barang siapa yang dia enggan mengeluarkan zakat akan kupikulkan kelak di yaumil kiamah nanti harta yang tidak dizakatinya di pundaknya. Dan itu berat sekali. Dan dia harus serahkan kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat, kepada orang yang berhak menerima zakat. Tapi ketika itu sudah tak perlu lagi dengan zakat kita. Nauzubillah. Jadi mirip siksaannya orang yang dipikul di pundaknya harta itu sama orang yang korupsi. Wa ma kana linabiyyin ayyughul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ghal sayutawwaquna. Hati-hati. Nanti orang yang korupsi itu akan juga dikalungkan di pundaknya sama kayak orang yang mengeluarkan zakat. Dalam hadis yang lain disebut man akhadha sibaram minal ard bi ghairi haqqi tawwaqallahu sab'ina aradin. Tawwaqallahu fi yaumil qiyamah sab'ina aradin kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengambil satu jengkal saja tanah yang bukan haknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Allah pikulkan kelak pada hari kiamat 7 lapis petala bumi, 7 lapis bumi. Nauzubillah. Itu yang lalu. Kita masuk yang sekarang. Kita bersedekah. Kita menerangkan tentang zakat. Tapi ini khusus zakat ternak ya, binatang ternak. Fi 24 minal ibli fadunaha al-ghanam. Fi kulli 5 syatun. Setiap 24 daripada unta. Fadunaha al-ghanam fi kulli 5 syah. Jadi setiap 5 itu 1 ekor kambing. Kalau kurang dia ya. Artinya setiap 20 ekor sapi zakatnya itu 1 ekor kambing. Wa fi ma fawqa dzalik ila 35. Kalau unta itu lebih daripada 24 sampai dia ila 35 ekor, maka zakatnya ibnatu makhabin, yaitu 1 ekor anak. Jadi 1 tahun ya, masuk yang kedua tahun, 1 ekor anak unta betina. Ibnatu makhad itu artinya anak unta betina ya. Tapi umurnya 1 tahun lebih. Belum lebih. 1 tahun masuk 2 tahun, gitu ya. Fa illam takun ibnatu makhad, maka kalau dia belum tidak ada seperti anak unta betina tadi, maka fa ibnul labunin dzakar. Maka boleh 1 ekor unta jantan yang sudah masuk umur 3 tahun. Wa fi ma faqad dzalik, kalau lebih dari itu lagi ila 45 sampai 45 ekor unta.
Maka zakatnya bintul labun. Ya. 1 ekor anak unta betina yang sudah umur 3 tahun. Fa illam takun tadi di sampai mana tadi itu ya. Wa fi ma faqa dzalika ila 60. Kemudian kita punya ternak unta sampai banyak, sampai 60 ekor unta. Jadi hiqqatun turuqatul al-fahli. Maka dia zakatnya adalah dia keluarkan unta betina berumur 3 tahun tapi masuk 4 tahun. Hampir 4 tahun gitu ya. 4 tahun. Fama zada ala dzalika minal ibli. Kalau lebih daripada itu, daripada unta yang dipeliharanya, fa fi kulli arba'in, setiap 40 ekor unta bintul labun. Ya. Jadi 1 ekor anak unta betina yang umurnya 2 tahun masuk 3 tahun. Jadi penting di Indonesia, Pak, coba tanya orang ternak kambing, ternak kerbau, ternak sapi, pernah nggak mengeluarkan zakatnya? Saya pernah mengingatkan sedikit, Pak, di medsos. Mereka itu tersinggung. Artinya mereka seperti tidak mau menerima ketika kita mengingatkan bahwasanya ternak itu ada zakatnya. Padahal mereka berternak itu udah puluhan tahun, dari ayahnya, kakeknya. Itu gimana itu bayar hutangnya itu? Kakeknya meninggalkan waris ternak sapi. Ayahnya meninggal, mewariskan ternak sapi sama anaknya. 3 keturunan udah. Itu banyak di Pulau Jawa ini, Pak. Termasuk yang paling banyak ternaknya di Pulau Jawa dibandingkan Sumatera. Di Sumatera ada, tapi tidak begitu sampai artinya generasi-generasi sekarang. Saya perhatikan sekarang mereka kalau di Sumatera itu beternak sambil bercocok tanam sawit. Dia punya 20 hektar, 50 hektar, maka dipiaranya lah sapi. Jadi inilah dia. Kita lupa mengeluarkan zakatnya, hati-hati ya. Yang lalu selalu kita terangkan, azab orang yang meninggalkan sholat dan tidak mengeluarkan zakat itu, Pak, 2, Pak. 1 langsung di dunia, dan nanti di akhirat yang lebih parah lagi. Tadi yang kita ceritakan azab yang diberikan Allah itu di akhirat. Di dunia itu nanti Allah sebutkan alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum fahum ya'maun. Ulaika lahum su'ul 'adzab wa hum fil akhirati hum akhsyarun. Orang yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, sama artinya kata Allah, dia beriman kepada hari akhirat. Orang yang tak salat dan orang kaya yang tak mau mengeluarkan zakatnya, berarti dia tidak beriman kepada hari akhirat, dan perbuatan yang maksiat, perbuatan buruk, indah menurut dia, padahal di sisi Allah itu adalah hina. Dan dia akan aku timpakan azab su'ul azab. Sudah azab saja kita nggak sanggup, apalagi azab yang paling buruk. Akan kutimpakan azab 2, kata Allah, pertama di dunia dan nanti di akhirat lebih parah lagi. Yang di dunia ditafsirkan oleh para ulama mufassir kita, di antaranya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Orang itu yang tidak salat dan yang tidak mengeluarkan zakat, boleh jadi matinya dibunuh, boleh jadi dia dibegal, rumahnya kebakaran, dirampok,
perusahaannya bangkrut, kalaupun mereka selamat daripada itu, seumur hidupnya sampai matinya hatinya selalu terpenjara, tidak pernah tenang. Jadi hati-hati nggak sholat. Udah miskin nggak sholat lagi. Hati-hati nggak sholat. Hati-hati orang kaya nggak zakat. Jangan nunggu akhirat di dunia kan. Karena memang sampai-sampai Allah menggambarkan di dalam Al-Quran dan sepakat ulama, tidak ada berbeda pendapat ulama, sedekah yang paling tinggi martabatnya dan bisa langsung dibalas di dunia itu adalah sedekah. Kalau orang Islam zakat. Bahkan Allah jamin manusia yang berzakat, manusia yang mengeluarkan sedekahnya meskipun dia kafir, Allah terima, Allah berikan pahala sama dia. Tapi bagaimana orang tak berikat, orang non-Islam pahalanya, at-thawabnya itu hanya pahala di dunia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang dia menginginkan perkara dunia, perhiasan dunia, ini ayat khusus untuk orang kafir, untuk orang non-Islam dan untuk orang Islam yang ria. Kalau dia bersedekah ingin pujian, orang non-Islam bersedekah kalau dia ingin kaya, ingin sehat, ingin maju dan sebagainya, nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Tak kukurangi sedikit, kuberikan. Tapi kalau di akhirat nanti tak dapat apa-apa, gugur semuanya. Allah jawab dalam Al-Quran, wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Orang-orang tak berakidah, orang kafir yang berbuat baik atau orang Islam yang ria, dia berbuat baik selama di dunia, nanti di akhirat kebaikannya seperti debu yang berterbangan. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma' hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Perhitunganku cepat kata Allah. Nanti di akhirat orang muslim yang ria, orang kafir, orang yang tak beriman berbuat baik, dia akan melihat kebaikannya seperti telaga. Dari kejauhan sudah nampak seperti telaga yang begitu indah, bak fata morgana. Ketika ia dekati kata Allah, ternyata kebaikannya hilang begitu saja. Kasarabim biqi'ati yahsabu dhamma. Ketika hari kiamat kita merasakan haus, orang-orang tak berakidah, orang Islam yang ria, ketika dia haus dahaga yang sangat, dia mau minum, dia lihat kebaikannya, ya Allah, begitu indahnya, banyaknya perbuatan kebaikanku, seperti telaga yang ranum, telaga yang begitu sangat sejuk. Aku sangat memerlukannya. Ketika ia kejar, bak fata morgana, hilang begitu saja. Makanya di dalam hadis sahih itu, innal kafira amilal hasanah. Orang kafir, sesungguhnya orang kafir yang melakukan hasanah, kebaikan, yat'amullahu fid dunya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan langsung di dunia, tapi di akhirat enggak. Kalau orang beriman dua, yat'amuhumullahu fid dunya wa yaddakhiru fil akhirah.
Di dunia dia akan mendapat ganjarannya. Makanya kalau orang-orang Islam yang bersedekah, Pak, wa yukaffiru ankum min sayyi'ati. Allah kifaratkan segala keburukan. Artinya Allah angkat bala. Dia sedekah, seharusnya dia mau disenggol motor nggak jadi, seharusnya dia mau ditipu, bisnisnya bangkrut, dengan sedekahnya tak jadi dia bangkrut. Itu yang langsung di dunia. Di akhirat nanti wayadakhiru fil akhirah, akan Allah simpan, kata Rasulullah, nanti Allah akan balas lebih besar lagi di akhirat. Jadi amalan yang paling tinggi martabatnya sedekah. Dan langsung dia mubasyar. Kita teruskan. Wa fima faqadalika ila 20 wa 100. Ternyata dia berternak lebih daripada itu sampai 120 ekor hiqatani. Ya. Maka 2 ekor unta betina yang umurnya 3 tahun. Ya, hiqatani turuqatanil fahli. 2 ekor unta betina umurnya 3 tahun masuk 4 tahun. Itu ya. Fama zada ala dalika minal ib, ternyata lebih ternaknya. Fa fi kulli arba'in, setiap 40 ekor maka zakatnya adalah bintul labun. 1 ekor betina yang sudah umur 2 tahun masuk 3 tahun. Wa fi kulli khamsin hiqqatun. Setiap 50 ekor unta maka dia harus keluarkan zakatnya. 1 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun. Wa fi sa'imatil ghanam, adapun zakat kambing, idza balagat 40, kalau sudah mencapai 40 ekor. Oh, di Indonesia ini banyak kali ternak kambing. La ilaha illallah, bukan lagi 40 ekor, ratusan saya lihat. Malah kambing etawa lagi yang gede-gede gitu. Hampir menjamur seluruh Indonesia. Tapi tak pernah mereka ingat, entah nggak pernah ingat, entah nggak mau mengeluarkan zakatnya, nggak tahu. Itu lain lagi, nanti mereka menjual kambing dapat duit, saldonya itu nggak terhitung zakat ternak. Uang keuntungan yang dia jual itu nanti kenanya dia zakat mal. Jangan merasa sudah mengeluarkan zakat mal, dia ternaknya nggak dijakati, salah. Seperti bapak nyimpan perhiasan nih, perak. Karena bapak merasa sudah mengeluarkan zakat emas, yang perak nggak dikeluarin, salah ya. Ini, yaitu yang saya katakan tadi. Kita singgung sedikit saja orang yang peternak yang sudah lama, yang puluhan tahun, tersinggung. Paling sekedar mengingatkan, sudahkah dikeluarkan zakatnya, gitu ya. Jadi boleh, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Ini udah panjang ini bab zakat kita ini, udah panjang sekali ini. Zakat itu boleh kita minta, bahkan apalagi hanya sekedar menyindir. Tadi kita baca dari pertama, hadis pertama, bahkan Umar bin Khattab mewajibkan, menulis surat wajib umat Islam mengeluarkan zakat. Bayangkan tuh. Sekarang Pak kita sindir Pak di medsos. Lu ngapain sibuk ngurusin harta orang? Lu saja belum tentu ngeluarin zakat, katanya. Ya Allah ya Tuhan. Jangan sibuk ngurusin zakat orang, katanya. Iya. Hati-hati. Itu ya. Jadi, idza balagat 40, kalau sudah sampai 40 ekor, ila 20, sampai 20 ekor, sampai ila 20 wa 100. Sampai 120 ekor, maka zakatnya satu ekor kambing. Wa fima fawqa dzalik, kalau lebih dari itu ila 200 sampai 200 ekor, syatani, maka 2 ekor kambing zakat.
Wa fima fawqa dzalika, kalau lebih dari itu, ila talatimi'atin, sampai 300 ekor kambing, maka zakatnya talatu syiyah, 3 ekor kambing. Fama zada ala dzalik, setiap ada penambahan dari jumlah yang kita hitung tadi, fa fi kulli mi'atin, setiap 100 ekor kambing, syatun, maka dia keluarkanlah 1 ekor kambing zakatnya. Wala yakhruju fil sadaqah taisun wala harimatun wala dzatu uwarin, maka enggak dikeluarkan zakatnya kalau apa? Kalau tais, ternyata kambingnya itu mandul. Wala harimah, tua. Wala dzatu uwar, ternyata kambingnya cacat semua. Illa ma sya'al musaddaqah, maka ya terserah dia mau sedekah atau enggak. Jadi enggak boleh dipaksa, mana tahu itu keringan dalam Islam, ternyata cacat atau mungkin kebakaran, ya kan, cacat semua kambingnya. Tapi ini kan kalau biasanya enggak akan pernah ada cacat semua, ya kan, paling 1 ekor yang cacat. Wala yujma'u baina muftariq wala yufarriqu baina mustami'. Jangan sampai katanya apa? Kita itu mengumpulkan yang sudah terpisah, hatinya kambing kita tadi itu belum mencukupi zakat, tapi kita gabungkan dengan zakat orang lain. Atau sebaliknya, kita sengaja mengumpulkan itu tujuannya supaya untuk menghindari zakat. Khasyatas sedekah itu enggak boleh. Wala yafruqu baina mustam. Begitu juga kita sengaja, tapi ini kata Ustaz itu kalau 100 ekor 1 ekor supaya jangan genap 100. Setiap mau 100 dipotongnya, dijualnya 99. Yang meninggal 99, takutnya enggak Pak, dijualnya 5 ekor. Ini licik namanya. Jadi kata Rasulullah, jangan begitu. Allah tahu. Setiap mau mengeluarkan zakat sengaja dia. Gitu juga harta yang lain gitu juga kan. Kita punya uang umpamanya saldo 100 juta supaya ini kena zakat nih, cepat-cepat dikeluarkannya 50 juta. Jadi enggak sampai nisab 85 juta, ya kan? Licik namanya. Wa makarusai wala yahikum makarusai illa bi ahli. Hati-hati kata Allah. Orang yang suka makar, makar itu licik, Pak. Bukan makar bahasa Indonesia. Kalau makar bahasa Indonesia kan itu kan buat dia kan. Makar pemerintah, makar negara. Bukan bahasa Indonesia. Bahasa Quran. Wa makarusai, dia melakukan tipu daya, kelicikan yang jahat. Tidak akan ada yang menimpa dia kata Allah kecuali akan dirinya sendiri menimpa azab sama dia. Akan dirinya sendiri yang menjatuhkan, meruntuhkan, menggagalkan, menghancurkan dirinya. Wa makaru syai' wa la yahiqu makaru syai' illa bi ahli. Allah. Jadi jangan pernah takut kita dikhianati orang. Iya. Jangan pernah takut, orang Islam enggak pernah takut dikhianati. Makanya enggak boleh kita berputus asa, enggak boleh kita meratap seperti Syiah. Kematian Sayyidina Husain sampai kiamat ditangisin terus. Ini namanya ghulu. Makanya Syiah ini sudah melanggar dia norma-norma syariah. Mereka itu mengkiaskan bagaimana sakitnya Sayyidina Husain dicucuk pedang. Belum mati sudah dipenggal lehernya. Sekarang ini mereka melampiaskannya, mereka memotong-motong badannya. Berjalan di atas bara api, bahkan mereka ada yang menembak badannya sendiri. Allah, la ilaha illallah. Inilah perbuatan-perbuatan ghulu yang sudah keluar daripada syariat, sesat dan menyesatkan. Itu enggak boleh. Dalam Islam ya sudah, itulah perjalanan sejarah kita mengambil ibrah. Apa pernah Ahlussunnah wal Jamaah meninggalnya Abu Bakar Siddiq kita dendam? Kita terus merintih bagaimana sakitnya beliau.
Begitu juga terbunuhnya Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib. Ini kan enggak, mereka meratap Sayyidina Husain, padahal yang dibunuh itu Imam Ali juga mati terbunuh. Mereka mengakui Ahlul Bait, tapi istri Rasul Sayyidatul Fatimah mereka fitnah, padahal itu adalah Ahlul Bait yang paling tinggi martabat ilmunya. Cuman kalau paling tinggi yang dekat dari segi orang yang membantu dakwah Rasul adalah Sayyidatul Khadijah. Tapi yang paling tinggi martabat di antara seluruh sahabat ilmunya Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan, beliau seorang wanita yang martabatnya di dalam deretan ahli hadis yang paling banyak mengeluarkan hadis dan paling banyak mengeluarkan fatwa dalam rutabah pertama. Perempuan. Sementara sahabat nggak ada yang level setinggi dia. Itu yang mereka maki-maki oleh Syiah, dimaki-maki Syiah, dikafirkan Syiah. Gara-gara apa? Gara-gara pernah konflik politik dengan Imam Ali. Allah. Jadi kita nggak boleh berkeluh kesah. Itu ya. Oh, sampai mana tadi kita boleh masuk politik ini? Cerita zakat kita ya. Jangan lari jauh kali. Inilah susahnya nih kalau ada cerita zakat nih kemana-mana dia. Oke, sekali lagi kita buka pertanyaannya. Wa fi ma faqa dzalika, kalau lebih dari itu ila talati mi'atin, sampai dia 300 talata syiah. Udah ya. Tadi udah sampai situ ya. Oh, udah lewat ya. Jadi yang enggak dizakatin tadi udah, enggak boleh kita menghindari zakat, kita sengaja pisah-pisah ya. Wa makana min khalitaini fa inna huma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Bagaimana kalau dia tercampur? Kita punya ternak kambing. Kita punya ternak kambing, kerjasama dengan teman, bercampur pak banyaknya. Kita sudah nggak tahu lagi nih berapa ratus ekor. Maka ya tarja'ani bainahuma bisawiyah. Ya udah kita harus pisahkan. Kita hitung saat punya kamu mana kambingnya? Wah aku tak bisa ngitungnya katanya. Tapi udah banyak kali ini. Ya udahlah kita bagaimana? Bainahuma bisawiyah. Hitung yang sama, seimbang. Jadi kalau umpamanya ada 1000 ekor, ya udah punya kamu 500, saya 500. Karena kan kongsi kan sahamnya. 500, maka keluarkanlah zakat dari yang sudah dibagi tadi. Jangan semuanya dikeluarkan zakat gitu. Dibagi dulu dengan sama. Yang terakhir, wa firriqah. Perak. Nah, ini bercampur hadisnya ya. Tadi hewan, ini bercampur, ini penambahan ya. Penambahan. Idza balagat khamsa awaq. Jadi kalau sudah sampai kita perak 5 uqiyah ausak rubu'us, maka 1/4 zakatnya. Kalau sekarang disebut 1/4 itu berapa? 2,5% ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita sambung lagi. Silakan. Babun majaa fi shadaqatil baqar. Bab tentang zakat sapi. Haddatsani Yahya an Malik, diceritakan kepadaku oleh Yahya dari Malik an Humaid bin Qais, dari Humaid anak Qais al-Makki. Al-Makki berarti dia orang Mekah ya. Tapi enggak mesti dia orang asli orang Mekah. Ini istilah Makki ini nisbah. Jadi tuan Syekh saya itu Syekh Nurul Al-Banjari Al-Makki, Syekh Nuruddin yang sangat terkenal. Beliau sekarang di Bogor, tapi saya nggak tahu pesantrennya di mana, karena beliau 15 hari di Jakarta, di Indonesia, 15 hari di Malaysia. Dia punya pesantren juga di Malaysia. Itu beliau dari kecil belajar di Mekah dan belum balik sudah mengajar. Beliau bergelar apa? Al-Makki. Padahal beliau lahirnya di Kalimantan. Beliau murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi saya dan teman-teman, termasuk Kiai Majid Jakarta Selatan, termasuk juga Kiai Busairi, Bisri dan sebagainya yang Jakarta Selatan, itu kita mendapat sanad kitab, termasuk kitab Muwatta ini sanadnya bersambung sampai Imam Malik. Termasuk juga hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Termasuk juga Al-Asanid wal Awakhir, sanad-sanad kitab-kitab turas
Apa itu diantaranya? Tafsir Jalalain, kitab banyak ya kitab-kitab. Ada kitabnya, ada bukunya, ada syahadah sanad. Termasuk Sahih Muslim dan sebagainya. Jadi al-Makki itu nisbah. Apabila seseorang lebih daripada 4 tahun di suatu negeri itu, contoh dia di Mesir, lebih dari 4 tahun nggak pernah pulang kampung, maka dia dinisbahkanlah al-Masri. Ya, itu mencari keberkahan. Beliau itu berarti serius menuntut ilmu, mendalam ilmu selama 4 tahun. Al-Batawi, nah, berarti dia mengabdi di Betawi, Jakarta ini 4 tahun lebih, nggak pernah pulang kampung. Tapi dia di sini 30 tahun. Ternyata tiap tahun dia pulang, maka nggak sah dia berdapat gelar Batawi. Dapat gelar Batavia saja. Batavia dulu saya memahaminya orang penjajah, padahal bukan ya. Batavia. Antaus al-Yamani anna Mu'ad bin Jabal al-Ansari akhadha min 30 baqarah tabi'a. Jadi bahwasanya Mu'ad bin Jabal al-Ansari mengambil setiap 30 ekor sapi tabi'a, yaitu 1 ekor sapi perempuan memasuki umurnya yang kedua, 1 tahun dimasuki kedua tahun. Wa min arba'ina baqaratun. Setiap wa min arba'ina baqaratan musinnatan. Jadi kalau sudah mencapai sapinya 40 ekor, maka musinnatan. Ya. Sapi betina yang sudah umurnya memasuki ketiga ya. Wa utiya bimaduna dzalik. Nah, jadi kalau tidak mencapai seperti itu maka tidak dikeluarkan. Fa aba ya'khudha minhu syai'an. Maka dia tidak mau mengeluarkannya. Muaz bin Jabal enggak mau mengeluarkannya. Wa qala, dia mengatakan, lam asma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'an. Aku belum pernah mendengar dari Rasulullah apabila tidak mencapai 30 ekor ya, segitu zakatnya, atau 40 ekor, maka dia tidak dikeluarkan zakatnya musinnah, sapi betina yang memasuki umur 3 tahun. Artinya apabila tidak mencapai syarat itu, aku belum pernah mendengar Rasulullah itu mengatakan keluarkan zakatnya seperti itu, tidak. Hatta alqau fa as'alahu, sampai aku mau jumpa Rasulullah, aku mau tanya Rasulullah. Ternyata fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyaqduma Mu'ad bin Jabal. Ternyata Mu'ad bin Jabal sebelum ingin sekali bertanya kepada Rasulullah, belum sampai dia bertanya, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wallahu taala a'lam bisawab. Dah aja nih. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakatan wa ba'in 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.